Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Kali ini kita tiba di pembelajaran 2, tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang pengamalan sila keempat Pancasila, menemukan kosakata baru dalam puisi, dan gerak melayang. Diharapkan setelah melihat video ini atau mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian kalian dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Kemudian kalian diharapkan dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam. Berikutnya, kalian dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menjelaskan variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai. Dan terakhir, diharapkan kalian dapat mempraktekkan variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, di halaman 179 di kegiatan pembelajaran 2, coba perhatikan anak-anak, di sini ada Benny dan kakaknya bernama Tiur. Benny sedang berlibur ke Sumatera Barat. Di sana ada rumah tradisional yang bernama Rumah Gadang. Ada percakapan antara Benny dan kakaknya seperti ini. "Kak, lihat ada rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" Kakak Benny menjawab, "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama." Nah, percakapan antara Benny dan kakaknya ini menunjukkan mereka sedang mengamalkan sila keempat Pancasila, yaitu kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan harus dimusyawarahkan bersama. Ya, seperti ini. Jadi anak-anak, kalian atau kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketika kita mau pergi bersama, inilah contoh sesuai sila keempat Pancasila. Ya. Jadi kalau kita mau pergi bersama-sama keluarga misalkan, kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus bilang kepada orang lain atau kedua orang tua kita ya. Nah, di bawah ini anak-anak ada contoh gambar-gambar. Kita akan amati bersama kira-kira manakah gambar yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ingat, sila keempat Pancasila adalah musyawarah. Jadi kegiatan musyawarah atau rapat, boleh juga diskusi. Baik anak-anak, kita akan berlatih manakah dari gambar-gambar ini yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Gambar ke-1, di situ ada, ini mungkin kegiatan rapat ya, tapi ada orang yang mengajak ngobrol sendiri. Apakah termasuk sila keempat Pancasila? Bukan ya. Gambar nomor 2, ini menyampaikan pendapat. Jadi kalau mau ngomong mengangkat tangan dulu. Apakah termasuk sila keempat Pancasila? Iya. Yang nomor 3 juga begitu. Ayah Benny ingin menyampaikan pendapatnya. Dia mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ya, termasuk sila keempat Pancasila. Sedangkan gambar nomor 3, ini sepertinya gambar yang memaksakan diri sendiri. Ya, sambil menunjuk dirinya sendiri, kemudian wajahnya seperti memaksa. "Kalian harus menuruti saya." Ini memaksakan kehendak. Tidak boleh ya. Bukan termasuk sila keempat Pancasila. Selanjutnya, gambar nomor 5, ketika ada orang yang mengeluarkan pendapat, kita mendengarkan. Apakah termasuk sila keempat Pancasila? Iya. Gambar nomor 6 pun juga begitu. Ayah Benny sedang berpendapat.
orang lain yang melihatnya juga mendengarkan. Ya, termasuk sila keempat Pancasila. Sedangkan gambar nomor 7 seperti sedang bertengkar ya. Yang satu berpendapat, yang satunya menyanggah atau tidak setuju tapi sambil menunjuk-nunjuk. Ini bukan termasuk sila keempat Pancasila. Jadi begitu anak-anak ya, kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus menentukan keputusan bersama dengan bermusyawarah. Contohnya lagi seperti ini anak-anak, ketika Benny berada di dalam kelas, ia ingin menunjuk ketua kelompok, ia pun melakukan musyawarah ya. Benny pun bercerita kepada teman-temannya, saya, Siti, Dayu dan Udin, kemudian Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, itu anak-anak ya. Ini cerita Benny ketika sedang mengamalkan sila keempat Pancasila di sekolah, yaitu ketika menunjuk ketua kelompok. Itu dengan bermusyawarah. Tidak boleh menentukan kelompok semaunya sendiri, harus dimusyawarahkan ya. Jadi itu anak-anak, pengamalan sila keempat Pancasila intinya adalah kegiatan musyawarah dan tidak boleh menentukan keputusan sendiri. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita, yaitu ke materi membaca puisi. Sesampainya di Padang, Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik anak-anak, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Banyak ya di daerah kita, ada Kakek Bodo, ada Putut Trono, dan lain sebagainya. Ya, adakah tempat wisata di daerahmu? Banyak ya di daerah kita. Nah, kemudian Benny bernyanyi tentang air terjun. Coba amati anak-anak, ini ada gambar air terjun ya. Ada tebing, kemudian airnya jatuh. Kalian pasti sudah pernah ya melihat air terjun. Nah, kira-kira ketika kita mau membuat pertanyaan, kita harus membuat pertanyaan itu yang sesuai dengan gambar. Ingat, pertanyaan itu diawali dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Misalkan seperti ini anak-anak. Di manakah terdapat air terjun? Di daerah perbukitan. Jadi kalau kita mau membuat pertanyaan, ingat ada kata tanya di depannya. Kemudian ada tanda tanya di akhir ya. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah puisi. Sebenarnya ini sebuah lagu, tapi bisa juga dibacakan dalam bentuk puisi. Ya, puisi berjudul Air Terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, anak-anak, itu contoh membaca puisi. Ingat, kalau membaca puisi harus dengan apa? Dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Jadi ekspresinya harus sesuai dengan isi puisi. Jika puisinya berisi tentang kegiatan yang menggembirakan, yang menyenangkan, maka ekspresi kita juga harus senang, gembira ya. Jangan terbalik, puisinya gembira tapi ekspresinya sedih. Terbalik ya. Nah, anak-anak, kita akan coba mencari kosakata baru dari puisi tersebut. Ada kata jauh, deru, umpama, rupanya, dan terjun. Nah, kita coba mengerjakan yang di bawah ya, yang ini. Nanti kita artikan dulu. Atau kita susun kata-kata yang sudah ada di sini. Tidak dekat,
Ini artinya apa ya? Ada huruf A, H, J, U. Kira-kira apa ini? Ya, jauh. Nanti kita samakan anak-anak antara ini dengan yang di bawahnya. Sama halnya dengan atau bagaikan. Umpama. Melompat turun. Terjun. Berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Itu sama dengan deru. Kelihatannya atau tampak yaitu rupanya. Nah, kalau dari sini sudah ketemu, maka kita bisa mencari, tinggal memindahkan ya ke atas. Jauh tadi apa? Tidak dekat. Deru tadi yang mana deru? Deru ini berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Umpama, mana umpama? Ini ya, sama halnya dengan atau bagaikan. Kemudian rupanya. Rupanya ini kelihatannya atau tampak. Sedangkan terjun itu kita tulis melompat turun. Nah, di sana anak ya. Jadi di dalam puisi itu ada kata-kata yang mungkin kalian kurang tahu. Maka kita bisa catat kata-kata tersebut. Kemudian kita cari maknanya atau artinya dengan bantuan orang tua, kakak, atau kalian bisa cari di internet. Selanjutnya, anak-anak coba lihat gambar di halaman 186 ini. Kita akan belajar atau mengenal yang namanya gerakan melayang. Ya. Ketika kita melompat, ya, itu ada dua gerakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah gerakan melayang. Ketika kita melompat, kan kita ada di udara ya untuk beberapa sekian waktu. Yang cepat itu kita berada di udara. Nah, ketika kita berada di udara itu namanya gerakan melayang. Sedangkan ketika kita turun itu namanya gerakan mendarat. Nah, contoh ketika melayang, nah kita melompat dari bidang miring seperti ini anak-anak. Ada benda yang miring yang tentunya harus kuat. Kemudian kita taruh kaki kita di sini, kemudian melompat ke atas. Hop. Nah, ketika berada di atas ini adalah gerakan melayang. Kemudian ketika turun ke lantai lagi, maka kita mendarat. Contohnya lagi gerakan melompat satu kaki. Ya, ketika kita melayangnya ada di mana? Nah, ketika di udara seperti ini. 1, 2, hop ke atas. Nah, ini melayang. Ya, gerakan melayangnya di sini anak-anak. Kemudian mendarat. Satu lagi contoh, ketika kita melompat menghindari benda. Ya, ketika kita ada di sini, kemudian melompat, hop, ketika di atas, ini namanya gerakan melayang. Hop, kemudian diulangi juga, ketika di atas ini namanya gerakan melayang. Ya. Kemudian juga ketika meloncat dengan dua kaki seperti gerakan kelinci. Nah, ketika kita melompat, hop, di atas, ini adalah kegiatan atau gerakan melayang. Ya, mengerti anak-anak? Ini adalah contoh gerakan melayang. Baik anak-anak, cukup sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mereview dulu ya. Nah, kita tadi sudah mengenal contoh pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus dengan musyawarah. Kemudian kita mengenal puisi, ya, mencari kosakata baru di dalam puisi dan mengartikannya. Ada deru, ada umpama, rupanya, terjun, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita membaca puisi itu pasti ada kata-kata yang tidak kita mengerti. Maka kita harus catat kemudian cari artinya. Selanjutnya kita mengenal gerakan melayang. Ya, ketika kita melompat, ketika kita berada di udara, itulah namanya gerakan melayang. Kalian sudah mengenal kegiatan ini. Baik anak-anak, itu pembelajaran pada hari ini. Dan untuk tugas di rumah, silakan kalian melakukan kegiatan ayo bercerita.
Apa yang harus kalian ceritakan? Nah, ceritakan pengalaman kalian di rumah, pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Seperti yang diceritakan Udin ini, tapi di rumah. Kalian kemarin sudah menulis cerita pengamalan sila keempat, bukan? Nah, itu tinggal dibaca atau kalian ceritakan langsung. Ya, jadi yang sudah kalian tulis, cerita yang sudah pernah kalian tulis dulu, itu kalian ceritakan. Kirim atau rekam dulu ya, kalian menceritakan pengamalan kalian. Kemudian kirim ke WA saya seperti biasa. Bisa anak-anak ya? Pasti bisa, tinggal membaca ya. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.